Shalom saudara, kita akan kembali lagi mengupas kitab Kejadian. Kita akan melanjutkan Kejadian 3 ayat 8-15. Firman yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Ready to take the risk. Berani untuk mengambil risiko. Risiko itu sendiri berarti akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Berarti resiko ini cenderung negatif ya saudara. Ketika kita mengambil tindakan yang berisiko, menurut saya hanya orang-orang yang berani ya, kayak untuk mengambil resiko itu. Misalkan sebuah investasi. Ketika kita investasi gitu, mau nggak mau antara lancar sama tidak lancar tuh tipis gitu. Jadi kita memang benar-benar harus berani mengambil resiko ketika itu gagal gitu. Dan contoh-contoh lainnya saudara. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca ayat terlebih dahulu. Kejadian 3 ayat 8-15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dari debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Di sini manusia yang ada di Taman Eden itu akan mendapat risiko dari apa yang mereka perbuat, yaitu sudah memakan buah yang Tuhan Allah larang itu. Di sini kan juga ular yang memperdaya perempuan itu mendapatkan risiko dari apa yang dia perbuat. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau memang ada sebab, ada akibat gitu. Maka dari itu saudara harus berbuat baik agar berakibat baik. Bisa kita lihat ketika manusia terlalu banyak menebang hutan ya saudara, hutan akan gundul dan berakibat banjir. Dan ketika musim kemarau tidak ada hujan, akan berakibat kekeringan gitu. Ketika kita tidak makan, akan berakibat lapar. Nah, di sini kita bisa lihat memang ada sebab, ada akibat ya saudara. Dan di sini Tuhan kan berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Di sini manusia sudah memiliki pengetahuan karena dia sudah memakan pohon itu. Nah, kita juga memiliki pengetahuan gitu akan hal itu. Jadi memang sebisa mungkin ya saudara, kita bisa berbuat baik agar nanti akibatnya baik gitu. Ya tadi itu, ketika kita berbuat jahat juga nanti akibatnya juga jahat. Memang benar ya saudara, kayak apa yang kita tanam akan kita tuai gitu. Ya, kalau kita
tanamnya padi ya gitu, hasilnya beras gitu kan, nggak mungkin jagung gitu kan, nggak mungkin ya saudara. Jadi memang dalam hidup ini kita memang seharusnya memang sudah Allah perintahkan A ya A gitu, jangan B gitu. Jadi harus berbuat baik agar akibatnya baik. Lalu berekspektasi cukup gitu. Di sini sebenarnya jika saudara lihat kan, antara manusia itu dan perempuan itu mereka saling menyalahkan gitu saudara. Dan memang waktu perempuan itu memakan buah itu kondisinya baik-baik aja gitu. Jadi memang yang manusia yang Tuhan ciptakan ini memandang, wah berarti tidak apa-apa ya saya begini, saya memakan buah ini gitu. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi manusia ini gitu. Ternyata setelah mereka berdua makan buah itu, mereka mendapatkan resiko itu gitu. Seperti halnya ketika kita berekspektasi yang baik, terlalu tinggi gitu. Memang mimpi itu nggak ada batasan ya saudara. Cuman ketika manusia itu terlalu berekspektasi tinggi dan mereka tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan ekspektasi itu, mereka malah cenderung menyalahkan Tuhan gitu. Itu yang salah saudara. Karena ketika kita mau mendapatkan hal yang tinggi itu, usaha kita juga harus tinggi gitu. Karena nggak ada sesuatu yang instan blek turun gitu. Memang kita harus mengusahakan itu gitu. Nah, di sini juga kita harus berhati-hati atas orang lain ya saudara. Karena di sini juga perempuan itu terlalu percaya akan ular ini. Seperti halnya zaman sekarang, penyesat-penyesat juga akan ada gitu. Ya, hidup kita kan udah banyak ya saudara, udah banyak yang menyimpang istilahnya dari dunia ini. Tetapi kuncinya tuh di dalam diri kita pribadi gitu. Ketika kita memiliki pertahanan iman yang kuat gitu, kita nggak akan berbuat jahat, kita tidak akan mengikuti penyimpangan-penyimpangan itu gitu. Tapi ketika kita memiliki prinsip yang kuat itu, kita akan teguh dalam jalan yang benar gitu. Jadi di sini saya hanya ingin berpesan gitu. Ketika Anda mengambil sesuatu hal yang buruk itu akan membahayakan diri Anda sendiri gitu. Ya seperti firman saya sebelumnya gitu. Ya ketika kamu diiming-imingi keindahan duniawi itu, ya seharusnya memang kita tahan akan hal itu, agar kita tidak mendapatkan resiko yang buruk itu gitu ya saudara. Terus berteguh dalam iman kita gitu, agar kita tidak melenceng dari jalannya gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin.